Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita, yaitu khotbah Awesome God atau Allah yang dahsyat. Dan hari ini akan saya beri judul khotbah kita adalah Allah sumber penyedia. Atau dalam bahasa aslinya itu adalah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh yang kita kenal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sering mendengar Jehovah Jireh artinya adalah Allah sumber penyedia. Nah, hari ini kita akan baca di nats Alkitab kita bersama-sama. Kita akan lihat di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Mari saya mengundang setiap kita membaca masing-masing di rumah kita dengan suara yang keras, sehingga dengan kita membacakan firman timbul iman. Ada amin? Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Isa. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan lihat dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya bagi korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 19. Oke, saya bacakan. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Bapak Ibu Saudara,
Ini adalah satu-satunya perintah Tuhan kepada umatnya untuk mempersembahkan anaknya jadi korban bakaran, untuk disembelih. Jadi sepertinya ngeri sekali Tuhan kita. Kesannya seolah-olah manusia tidak berharga. Tetapi apakah Tuhan benar-benar ingin Ishak, anaknya Abraham itu, untuk dikorbankan? Sama sekali tidak. Nah, di ayat pertama tadi dikatakan, Tuhan hanya menguji iman Abraham. Apakah setelah punya anak, Abraham tetap mengutamakan Tuhan? Saudara, dalam kehidupan kita sering sekali mulai tidak mengutamakan Tuhan sewaktu doa-doa kita dijawab. Waktu jomblo semangat mencari Tuhan. Begitu dapat jodoh, jodoh yang diurus. Seolah-olah dunia milik berdua. Hati-hati saudara, karena akan ada waktu ujian datang. Banyak orang waktu dipromosi dalam pekerjaan, kemudian dia mulai meninggalkan Tuhan. Waktu punya usaha, tidak bisa lagi mengatur waktu. Mulai meninggalkan Tuhan. Waktu punya anak, fokusnya anak aja terus yang paling dikasihi. Saudara, hati-hati, karena akan ada waktunya ujian Tuhan. Atau sebaliknya, keadaan kita lagi susah, lagi sulit. Bukannya makin mendekat kepada Tuhan, tapi malah menyalahkan Tuhan dan menghindar dari Tuhan. Saudara, semuanya akan ada waktu ujian. Tetapi cara Tuhan untuk menguji seseorang semua berbeda. Tidak ada yang sama. Jangan sampai juga kita berpikir, wih, nanti kalau saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, terus nanti Tuhan minta anak saya untuk dikorbankan bagaimana? Itu pemikiran yang salah. Tetapi yang jelas, dalam perjalanan kehidupan kita, selalu ada ujian. Tahap demi tahap tertentu untuk menunjukkan apa? Apakah hati kita tetap mengutamakan Tuhan atau tidak? Tujuannya supaya apa? Supaya semua janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita didapati Tuhan setia, berarti kita siap untuk menerima janji Tuhan untuk step berikutnya. Sama seperti yang sekolah atau kuliah. Untuk naik kelas ke level berikutnya, pasti ada ujiannya. Kalau dia lolos, berarti siap ke level berikutnya. Nah, saudara, kita lihat pertanyaannya di dalam kejadian Abraham ini ada sesuatu yang menarik. Yaitu begini, waktu Tuhan meminta anaknya dikorbankan, mengapa Abraham tidak mengeluh? Mengapa Abraham tidak menolak? Mengapa Abraham tidak takut? Dan mengapa Abraham tidak bernegosiasi? Saudara, padahal waktu Allah mau memusnahkan Sodom dan Gomora, itu Abraham berani bernegosiasi dengan Tuhan. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau ada 50 orang yang mengasihi Engkau di Sodom ini, apakah boleh nggak Tuhan tidak dimusnahkan? Ya, kalau ada 50, saya tidak jadi. Kemudian dia berpikir lagi, kalau 40 Tuhan, tidak, kata Tuhan. Sampai dia bilang, Tuhan, kalau 10 bagaimana Tuhan? Bisa nggak dibatalkan supaya tidak dibasmi kota ini? Tapi Tuhan tetap bilang, kalau ada 10, saya tidak jadi. Tapi kenyataannya 10 pun tidak ada. Akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan, saudara. Nah, saudara, dia bisa saja berdalih, Tuhan, bagaimana bisa anak saya seperti banyak bintang di langit dan seperti pasir di laut? Tapi kalau yang satu ini pun dikorbankan. Ah Tuhan, janganlah anak saya. Kan bisa pakai domba jantan yang terbaik seperti perintahmu sebelumnya. Yang nggak apa-apa dah, saya bawa 10 juga nggak apa-apa Tuhan. Tuhan, kalau anak saya ini mati, dan kematiannya karena saya bunuh, dan saya sembeli, dan kemudian saya bilang, itu disuruh Tuhan. Nanti apa kata dunia? Kira-kira begitu ya.
Kalau orang Batak bilang begitu, nanti apa kata dunia Tuhan? Bagaimana mereka bisa mengikut Engkau nanti? Dan sebetulnya saudara banyak lagi alasan Abraham bisa diberikan kepada Tuhan. Tetapi kali ini kita lihat, Abraham tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Dia melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau kita bertanya apa rahasianya? Yaitu di ayat pertama tadi. Sama-sama kita lihat di ayat pertama tadi dikatakan begini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Saudara, begini. Setelah semuanya itu, artinya apa? Berarti setelah kejadian-kejadian di pasal-pasal sebelumnya. Ini kan sudah di pasal 22. Berarti dia setelah semua pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana anaknya yang dijanjikan Allah bisa terjadi di masa tua. Masa yang tidak mungkin terjadi, tapi terjadi. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman Tuhan bersama dengan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, semakin kita lama menjadi percaya kepada Tuhan, semakin banyak kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, kita pasti makin teguh, makin kuat di dalam Tuhan. Kita akan bisa tersenyum sekalipun kita punya persoalan yang baru. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan pasti menyediakan semuanya yang kita perlukan di depan. Karena kita tahu bahwa selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan selalu ada cara-cara Tuhan membebaskan kita. Ada amin? Waktu saya masih baru dalam Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman di dalam net group. Ada yang kesurupan. Saya pikir yang bisa mengusirnya hanyalah para hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi sewaktu saya melangkah dengan iman, mendoakan orang itu, dan saya lihat matanya, saya bilang gini, aku perintahkan engkau iblis keluar sekarang di dalam nama Yesus. Kemudian apa yang terjadi saudara? Orang itu sadar kembali. Wow, saya menjadi tahu ternyata sekalipun baru di dalam Tuhan, kalau orang itu sungguh-sungguh percaya di dalam nama Yesus, ada kuasa yang sama di dalam dia. Nah, pengalaman itu membuat saya tidak takut lagi kalau ada orang kesurupan. Saya jadi berani mendoakan. Saya jadi berani berjalan di dalam Tuhan, mengusir roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita kembali ke Abraham. Waktu Allah memerintahkan Abraham mengorbankan anaknya kepada Tuhan, saudara, dikatakan tidak ada satupun perkataan di perikop ini keraguan dari mulutnya. Tetapi apa? Dia langsung melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Berarti apa? Berarti Abraham sungguh percaya bahwa Allah itu berkuasa melakukan perkara yang mustahil. Dia pasti percaya anaknya tidak akan mati. Dia pasti percaya korban bakarannya Tuhan sediakan penggantinya. Karena dia bilang begini, dia bilang kepada bujang-bujangnya tadi, tunggu di sini, kami akan kembali. Dan terbukti anaknya tidak jadi dibunuh. Walaupun Abraham tetap melakukan korban bakaran seperti yang Tuhan perintahkan, tetapi yang dibakar adalah anak domba yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, sekarang apa yang kita belajar dari kehidupan Abraham untuk mempercayai penyediaan Tuhan? Yang pertama, lakukanlah firman Tuhan dengan ketaatan. Sama-sama kita baca, lakukanlah firman Tuhan dengan ketaatan. Kita baca lagi Kejadian 22 ayat 2. Dia berkata begini, ambillah anakmu, putra satu-satunya Ishak, yang kamu kasihi, dan pergi ke tanah Moria
dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, secara akal budi manusia, ini perintah tidak masuk akal. Kalau hanya sebatas kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia, hormatilah orang tuamu, janganlah membunuh, dan seterusnya yang ada di 10 hukum Taurat, itu hal yang masuk akal dan bisa kita praktekkan gitu ya. Sekalipun secara praktik tentu tidak mudah melakukannya. Tetapi ini bisa kita lakukan. Kira-kira begitu. Tapi kalau perintahnya persembahkanlah anakmu jadi korban bakaran, wow, ini tidak masuk akal. Tetapi itulah Tuhan kita. Dalam menguji kita, saudara, kadang-kadang Tuhan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kadang-kadang Tuhan meminta hal-hal yang unik. Tetapi kalau kita berani melakukannya, Tuhan itu akan memberikan upah jauh melebihi daripada apa yang kita harapkan. Saya berikan kesaksian begini. Dulu pernah ada penantangan di dalam taburan pembangunan gereja. Setelah berdoa, kami sepakat. Oh, kita memberikan uang 100 juta. Saudara, itu uangnya belum ada. Tabungan juga nggak ada. Hanya berjalan dalam iman. Kita percaya bahwa itu yang kita harus kasih. Kami juga tidak tahu kapan itu terjadi. Tapi kami hanya beriman, Tuhan, kalau bisa akan beriman dalam setahun ini. Nah, kita gajinya hanya, saudara, gaji bulanan. Ya. Dan kadang-kadang bisa ada proyek. Dan berharap ke depan kalau bisa ada proyek, berharap ada orderan, gitu ya. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Kemudian setelah hampir setahun kemudian, pas di akhir tahun, tiba-tiba nih, bosnya Bu Mita berkata, kamu kan sudah lama bekerja bersama saya, Mit. Menurut saya bagus kalau kita bagi royalti, gitu ya, pembagian hasil usaha. Dan setelah saya kalkulasi, jumlah yang menjadi bagian Bu Mita itu 110 juta kalau nggak salah waktu itu. Wow, saudara, 110 juta. Saudara, kemudian dia kasih cek. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tibalah masa ujian sesungguhnya bagi kami. Kenapa? Saudara, waktu itu kami belum punya mobil, apalagi punya rumah. Kami sebetulnya sudah lama juga mendoakan punya mobil. Dan waktu itu kalau kita beli mobil baru dengan uang segitu, saudara, langsung mobil Grace baru, saudara. Waktu itu Avanza baru keluar, itu harganya baru 70 jutaan. Berarti kami bisa beli mobil Grace dan baru, saudara. Saudara, antara mobil, antara bisa DP rumah, atau ketaatan kepada Tuhan. Bisa saja kami berdalih, Tuhan, kami beli mobil dulu ya, untuk nanti ke pembangunan, kami cicil lah. Pasti kami bayar kok, tapi kami cicil. Bisa nggak saya berdalih gitu? Bisa. Masuk akal? Masuk akal. Mobil penting nggak? Penting sekali. Saya bilang ini DP rumah, Tuhan, kan perlu juga rumah. Masuk akal? Masuk akal. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kami dengan tulus memberikan yang 100 juta itu. Kami percaya Tuhan pasti punya cara memberkati dan menyediakan yang kami butuhkan dengan cara yang ajaib. Ada amin, saudara? Nah, saudara, kadang-kadang begini. Kadang-kadang itulah di dalam Tuhan itu agak sedikit gila. Dia harus berpikir di atas normal. Gitu ya. Kalau kami cerita waktu itu kepada orang lain, pasti, ya ampun, kamu ada-ada aja, Ron, gitu ya. Paling gila kamu. Harusnya kamu beli mobil dulu dong, gitu ya. Jadi ada hal-hal kamu nyeleneh banget, gitu ya. Nah,
Saudara, kalau Abraham waktu itu cerita kepada istrinya, cerita kepada bujang-bujangnya gitu ya, pasti dianggap aneh. Apalagi dia cerita sama teman-temannya, gimana ya, aku ini katanya Tuhan ini anak saya mau disembelih. Waduh, pasti yang benar saja Tuhanmu itu. Nggak mungkin itu gitu ya, kamu gila kamu. Ya mungkin akan diceritakan seperti itu. Tapi itulah berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, di zaman corona begini, harusnya kita tidak ketemu orang. Betul ya? Harusnya di rumah saja. Tetapi kalau kita pergi memuridkan, ketemu orang lain untuk melayani, ya ada sedikit gila, kan bahaya kena corona. Tetapi satu hal yang pasti, di balik ketaatan kita melakukan firman Tuhan, pasti ada aja hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan lakukan ke depan. Wujudnya tergantung cara Tuhan yang ajaib memenuhi kebutuhan kita. Bisa itu pasangan hidup, bisa itu pemulihan keluarga, bisa itu keuangan, dan macam-macam. Tapi ketaatan kita kepada Tuhan, itu Tuhan perhitungkan, saudara. Dan Tuhan memberi upah kepada orang yang taat. Karena Tuhan berkata, saudara, ketaatan mendatangkan berkat. Jadi tidak hanya sekedar taat kita, tapi Tuhan juga ada hadiah bersama dengan Tuhan. Itu yang saya suka. Kemudian yang kedua, apa yang kita belajar dari firman ini? Dalam penyediaan Tuhan, pertama taat firman Tuhan, yang kedua adalah perkatakan hal yang baik terus di dalam hidup kita. Kejadian 22:5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini, dengan keledai ini aku beserta anak yang akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, secara logika, secara akal sehat, Abraham tahu bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Dia tahu resikonya anaknya akan mati. Dia tahu akan kehilangan Ishak. Tetapi sekalipun demikian, dia perkatakan di dalam dirinya dan kepada orang lain, saya dan anak ini akan kembali. Jadi imannya dia perkatakan, dia nubuatkan di dalam dirinya hal yang baik akan terjadi di depan. Dia mungkin membayangkan sesuatu yang buruk sekalipun nanti. Jadi gini, dia membayang yang tadinya ada hal yang buruk di sini, dia ganti dengan membayangkan yang baik di depan. Dengan memperkatakan yang baik di depan. Jadi sekalipun nanti anak saya dikorbankan, dia beriman anak saya pasti hidup kembali. Atau mungkin dia berkata, sekalipun anak saya ini dikorbankan, Tuhan pasti bisa memberikan saya Ishak yang baru. Atau banyak hal yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan. Pokoknya saya percaya anak saya Ishak akan tetap hidup. Jadi intinya Abraham percaya penuh kepada keajaiban Tuhan. Bagaimana Tuhan menyediakan yang dia perlukan. Iman seperti inilah yang Tuhan inginkan dari Abraham dan juga dari kita, saudara. Sekalipun belum melihat, kita percaya hal yang baik di depan terjadi. Ada amin. Jadi di dalam hidup kita, kita harus perkatakan apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita ingin, contoh misalnya kepada anak-anak kita, katakanlah yang demikian. Perkatakanlah anak-anak kita, anak yang cantik, anak yang ganteng, anak yang pintar, kamu akan tinggi, maka itu akan terjadi. Kami, saudara, kami selalu mendoakan, anak-anak kami pasti cantik, pasti ganteng, kamu akan jadi anak yang pintar, kamu akan jadi pemimpin di masa datang, dan banyak lagi. Kadang-kadang itu lucu sebetulnya doanya. Kita sudah orang tua gitu ya, kadang-kadang anakku berdoa untuk anak saya cantik, Tuhan, itu lucu. Tuhan, aku berdoa untuk anak saya tinggi gitu ya, lucu sebetulnya. Tapi Tuhan suka dengan hal-hal yang kita tulus kepada Tuhan. Ada amin? Karena saudara,
Begitulah sebetulnya Tuhan harapkan dari cara berpikir kita. Seringkali orang tua, gitu ya, mau anaknya baik, tetapi yang dia katakan, anak saya ini bandel, anak saya ini nakal. Nah, kalau masih ada yang demikian, mulai hari ini bertobat, saudara. Karena yang terjadi itu biasanya sesuai dengan perkataan kita. Kalaupun suami kita masih belum berubah. Nah, kepada istri-istri ya, sekalipun suami kita belum berubah, perkatakan suami kita suami yang diberkati Tuhan. Bukan hanya dalam doa, dalam pribadi, katakan di depan suami saudara. Saya percaya engkau suami yang diberkati, engkau suami yang baik, engkau suami yang romantis. Saudara, nanti Tuhan punya cara membuat dia berubah. Tuhan kita pasti menyediakan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Dia punya cara. Istri saya sudah lama mendoakan supaya suaminya itu senang jalan-jalan, saudara. Saudara, itu sudah bertahun-tahun dan baru terjadi. Karena apa? Kalau saya tidak suka jalan-jalan, mau bilang apa? Saya itu sukanya di rumah. Mungkin banyak suami berkata demikian. Aduh, kayaknya kalau jalan-jalan itu pemborosan, jalan-jalan itu kayaknya menghabiskan waktu saja, gitu ya. Mendingan kita di rumah santai aja, nggak usah jauh-jauh. Tetapi kebutuhan istri saya itu jalan-jalan. Tapi lama kami tidak connect, saudara, gitu ya. Tetapi dia terus berdoa, saya percaya suamiku akan senang jalan-jalan, gitu ya. Suamiku akan suka liburan. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya berubah. Di akhir-akhir ini saya jadi berubah. Bahkan sekarang ini saya terus mengajak dia. Ayo deh kita jalan-jalan yuk. Padahal dia maunya di rumah, malah saya yang mengajak dia. Ayo jalan-jalan yuk. Jadi kenapa bisa begitu? Itu Tuhan merubah. Saya juga, kenapa saya jadi suka berjalan-jalan? Ya itu Tuhan merubah. Artinya selalu ada cara Tuhan. Sekalipun mungkin awalnya motivasinya berbeda-beda, macam-macam. Tapi Tuhan punya cara untuk mengubah suami kita. Ada amin. Jadi jangan khawatir bagaimana cara berubahnya. Tuhan punya cara menjawab kita. Memang waktu kita mempraktekannya kadang tidak langsung jadi, saudara. Kadang memerlukan proses yang panjang, memerlukan kesabaran yang panjang, bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh tahun. Tetapi yang Tuhan mau adalah perkatakanlah keadaan kita sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kita masih ingat cerita 12 pengintai di zaman Musa. Setelah mereka mengintai tanah perjanjian, saudara, tanah perjanjian penuh raksasa, musuh-musuh yang besar, musuh-musuh yang hebat. Dan saudara, hanya dua, Yosua dan Kaleb, yang memperkatakan imannya sesuai dengan janji Tuhan. Kenyataannya memang di sana besar-besar, dahsyat. Secara logika, kalau berperang, itu pasti mati semua bangsa Israel. Karena di sana semua alat peperangan lengkap. Mereka memang terlatih berperang. Sementara bangsa Israel sedang di dalam perjalanan yang nggak ada kesempatan berlatih, nggak punya alat-alat peperangan. Tetapi Yosua dan Kaleb memperkatakan imannya sesuai dengan perkataan Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang berjanji, kita pasti mengambil alih. Saudara, dan yang 10-nya, mereka ketakutan, tidak mungkin kita akan mati. Dan apa yang terjadi, saudara? 10-nya itu semua mati, tidak sampai kepada tanah perjanjian. Jadi katakan di sebelahmu, ayo terus kita perkatakan janji Tuhan. Perkatakan apa yang kamu doakan. Amin. Yang ketiga, apa yang kita belajar dari kehidupan Abraham, dari penyediaan Tuhan. Sehingga janji Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Yang ketiga adalah percaya Tuhan pasti menyediakan. Ada amin? Jadi bukan hanya taat, kemudian bukan hanya memperkatakan, tetapi percaya Tuhan pasti menyediakan. Ayat 8 kita baca sama-sama, dia bilang begini.
Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini iman Abraham. Kemudian ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, apa yang Abraham lakukan dengan ketulusan, ketaatan, dan iman itu dilihat oleh Allah. Dan bukan hanya dilihat oleh Allah, tetapi dia dilawat oleh Allah. Dan bukan hanya dilawat oleh Allah, tapi disediakan oleh Allah yang diperlukan oleh Abraham. Itulah yang dinamakan Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Jadi Jehovah Jireh itu bukan hanya Allah menyediakan, tapi Allah melihat, Allah melawat, dan Allah menyediakan. Digabung dalam satu kata, dia adalah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Dan apa yang terjadi, saudara? Allah menghentikan Abraham mengorbankan putranya. Dan Allah membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tadinya tidak ada domba di situ. Tapi Tuhan bisa menyediakan domba. Dan juga dia tersangkut gitu ya. Jadi supaya mungkin bisa diambil begitu ya. Kan itu seperti liar. Bukan punya dia, jadi seperti bisa diambil dengan baik. Dan dia bisa mengambilnya dengan korban bakaran menggantikan Ishak. Saudara, harusnya tidak mungkin ada domba sendirian. Karena domba tidak mungkin sendirian. Dia pasti ada dalam kawanan. Dan selalu ada yang menjaga biasanya. Tapi itulah Tuhan kita yang ajaib. Allah berdaulat dan berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara, waktu kami awal-awal menikah gitu ya, kami kontrak rumah, kemudian waktu itu kita dikasih harga oleh tuan rumah dengan murah. Ruang tamunya lumayan besar, tetapi waktu itu kami belum sanggup membeli sofa gitu ya, membeli kursi tamu. Jadi kalau ada datang tamu ya kita lesehan saja. Tetapi kami terus percaya bahwa sofanya one day pasti punya lah gitu ya. Walaupun kita belum sanggup. Ya kita akan menabung sedikit demi sedikit. Ya pasti bisa lah. Itulah pengharapan kami dulu. Dan kami apa yang kami lakukan? Kami terus melayani dengan keterbatasan kami. Jadi datang orang ya silakan duduk di lantai ya apa adanya. Jadi tetapi saudara, mungkin Tuhan tahu gitu ya. Kami memerlukan sofa, kami berdoa Tuhan, kalau ada tamu ini, kami perlu sofa ya Tuhan. Tapi kami tidak sanggup belinya Tuhan itu sekarang. Nah, saudara, dengan doa kita, dengan perkataan kita, dengan sikap kita, saudara mungkin Tuhan mendengar. Bukan mungkin, pasti Tuhan mendengarnya. Dan saudara apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang yang memberikan kami sofa, saudara. Sofanya bagus lagi. Kami pertama-tama kami pikir salah alamat. Dia kasih, ini rumahnya Pak Roni, ini memberikan sofa Pak. Datang dengan truk, saudara. Terus dari siapa Pak? Oh enggak ada Pak namanya. Loh, mungkin salah alamat Pak. Enggak Pak, pasti kok buat Pak Roni. Jadi saudara sampai hari ini kami tidak tahu siapa yang kasih sofa itu. Jadinya apa saudara? Kami tidak usah lagi menabung dengan menderita, tidak usah lagi bersusah-susah lagi untuk membeli sofa, tapi Tuhan menyediakan. Saudara, saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyediakan keperluan kita. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya dengar gitu ya di antara beberapa saudara. Jadi pegang terus itu, percaya kalau saudara punya pengalaman-pengalaman itu,
percayalah di depan juga Tuhan pasti menyediakan hal-hal yang ajaib. Kalau persoalan kita yang lama Tuhan ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Tuhan menyediakan. Percayalah persoalan sekarang ini, bahkan persoalan ke depan pun, Tuhan pasti menyediakan segala yang kita perlukan. Ada amin, saudara? Kita baca sama-sama 1 Korintus 2 ayat 9 berkata demikian. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata demikian. Sama-sama kita baca ya. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam bahasa Inggris, semua yang disediakan, terjemahannya bilang, God has prepared. Artinya apa? Tuhan sudah menyediakan. Jadi bukan lagi akan menyediakan, tetapi Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah menyediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang percaya kepadanya. Jadi, saudara, di dalam hidup kita tidak ada satupun yang tidak disediakan oleh Tuhan. Semua disediakan oleh Tuhan. Bahkan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal saja, saudara, Tuhan sudah sediakan melalui Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya kita ini tidak ada yang kurang di dalam hidup kita. Jadi bagian kita apa? Bagian kita adalah sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan taat. Perkatakan hal yang baik terus di dalam hidup kita. Tuhan percaya, Tuhan pasti menyediakan. Ada amin? He is Jehovah Jireh. Dia Allah melihat saudara. Dia Allah melawat saudara. Dan dia Allah akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat. Biarlah firman ini membuat jemaat menyadari bahwa Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah penyedia dalam hidup kami. Dan Engkau Allah sudah merasakan hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah di depan kami. Sekalipun kami mengalami banyak persoalan, sepertinya menurut pikiran kami tidak mengalami keadilan. Seperti kami mengalami satu penderitaan. Tetapi di dalam Tuhan, waktu kami sungguh-sungguh terus kepada Tuhan, di balik semua hal yang tidak baik, Tuhan sanggup gantikan menjadi hal yang baik. Biar jemaat melihat mulai pada hari ini, terus Tuhan percaya kepada firman Tuhan. Melakukan satu demi satu apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan kami memperkatakan iman kami kepada kehidupan kami. Kami membuatkan hal yang baik. Kami perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami tekatkan di dalam hati kami bahwa kami sungguh percaya Tuhan, Engkau penyedia di dalam kehidupan kami. Engkau punya berjuta-juta macam cara memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan makin ditinggikan di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin.